Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini meskipun bertepatan dengan Hari Raya Waisak, libur lumayan panjang ya, dari hari Senin, Selasa, mungkin kalau orang-orang kantor dari hari Sabtu. Untuk kegiatan perkuliahan ini akan tetap dilaksanakan guna menjaga sesi pertemuan agar tidak kosong. Proses pembelajaran hari ini akan dilakukan secara mandiri melalui penyimakan materi ajar yang saya sampaikan. Nanti mahasiswa diimbau untuk menyimak materi tersebut dengan seksama, mengingat sebagian dari konten yang saya sajikan akan menjadi bagian dari bahan untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Ya, mohon nanti kalian mencatat ya di kolom komentar yang sudah disediakan sebagai bentuk konfirmasi partisipasi ya atau kehadiran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tata letak atau layout ya, yang nanti akan dipresentasikan di minggu depan sama kelompok yang akan mempresentasikan. Saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan di sini kan ada gambar denah ya atau tata letak sebuah di toko ya, sebuah toko di Alfamart. Nah, dari pandangan atas ini ya, dari bird's eye view ya, pandangannya dari atas ya. Jadi di sini ada beberapa elemen kunci yang bisa kita identifikasi. Pintu masuk ya, di situ kan ada pintu masuk dan keluar ya. Terlihat di sini ada satu pintu yang kemungkinan ini berfungsi ganda sebagai pintu masuk ataupun keluar. Ini terletak di bagian bawah denah ya. Kemudian ada rak sisi utama, itu yang warna merah ya. Rak-rak berwarna merah ini adalah rak utama ya, yang menempel pada dinding toko. Nah, biasanya rak jenis ini digunakan untuk memajang produk-produk yang sering dicari ya, atau produk promosi. Biar apa? Biar menarik perhatian pelanggan saat mereka masuk atau berjalan di sepanjang dinding toko. Itu rak yang pertama, itu sisi utama tuh yang merah. Kemudian rak satu yang sisi sambung yang warna kuning. Jadi rak berwarna kuning ini biasanya rak tambahan ya, rak tambahan yang terhubung dengan rak sisi utama atau nanti dia berdiri sendiri. Fungsinya dari rak sambung ini yang kuning ini untuk menambah kapasitas mempajang produk gitu ya. Itu yang kuning. Kemudian yang rak 2 sisi sambung yang warna pink ya, yang warna pink itu mirip dengan rak 2 sisi utama. Jadi rak yang berwarna pink ini merupakan rak gondola ya. Jadi perbedaannya mungkin terletak pada jenis produk yang dipajang atau lokasinya yang menghubungkan dengan rak 2 sisi utama lainnya. Kemudian yang rak N itu yang biru. Jadi yang berwarna biru ini terletak di ujung rak gondola, jadi di rak 2 sisi utama. Jadi area ini memang sangat strategis ya, karena mudah terlihat sama pelanggan saat mereka mau berjalan di antara rak tersebut. Biasanya di sini ada produk-produk yang ditempatkan, produk promosi atau produk dengan margin yang keuntungannya tinggi, ataupun produk impuls yang ditempatkan di sini untuk mendorong pembelian. Jadi misalkan ciki-ciki ataupun nanti sebelah kirinya ciki atau sebelah kanannya nanti lebih ke tempat sabun. Nah, gitu. Kemudian yang meja kasir itu berarti kan yang hijau. Jadi meja berwarna hijau itu ya, dengan tulisan meja kasir ya, kasir 100 cm ini menunjukkan lokasi tempat pembayaran. Jadi ukuran 100 cm itu memberikan gambaran panjang dari meja kasir. Ya, itu meja kasirnya. Kemudian jalur antar rak. Jadi denah ini juga mengindikasikan adanya jalur atau lorong di antara rak-rak. Ya, jadi dengan lebar sekitar 90 cm ya, ditunjukkan antara rak 2 sisi utama. Jadi lebar jalur ini penting ya untuk memastikan si kenyamanan pelanggan ya, si pembeli itu saat berbelanja, dan memungkinkan
si pembeli itu untuk melihat produk di kedua sisi rak. Jadi kalau dilihat jaraknya memang terdapat indikasi 1,5 meter dari ujung rak N itu yang biru ke satu area, kemungkinan dinding atau area lain. Ini penting untuk perencanaan ruang gerak dan visual di dalam toko. Maksudnya fungsi layout sebenarnya fungsi layout ini tuh untuk apa terhadap keputusan pembelian itu. Nah, tata letak toko seperti pada Denah Alfamart ini memang dirancang secara strategis untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan pembelian konsumen. Jadi melalui beberapa cara. Yang pertama, navigasi yang mudah. Jadi ada jalur yang jelas antara rak yang 90 cm itu memudahkan biar pelanggan untuk bergerak di dalam toko. Jadi menemukan produknya itu lebih leluasa. Kemudian tata letak yang logis dan terorganisir itu juga bisa mengurangi frustasi atau kebingungan, sehingga meningkatkan nanti pengalaman berbelanja yang positif. Jangan sampai ketika kita masuk Alfamart kadang kan tidak pernah tahu letak untuk mencari apa namanya Pampers gitu kan, biasanya suka ada di letaknya itu di depan, atau di depan nggak depan banget tapi sebelah kanannya, sebelah samping sebelah kasir. Biasanya itu tidak boleh, navigasinya itu tidak boleh membingungkan ataupun yang bikin si konsumen itu frustasi. Jadi akhirnya kadang kalau saya juga kalau ke Alfamart itu kadang penempatannya, layoutnya itu tidak beres, kemudian harga-harga yang terteranya itu tidak sesuai dengan deskripsi produk. Harganya 7.000 tetapi di kasir jadi 7.200. Itu kan harus diupdate, nggak boleh kayak gitu. Kemudian fungsi yang lain itu bisa untuk visibilitas produk. Jadi penempatan rak itu di tengah toko itu bisa memaksimalkan visibilitas berbagai macam produk. Jadi pelanggan itu bisa dapat melihat banyak pilihan gitu saat mereka berjalan di lorong-lorong. Itu fungsinya ya. Kemudian banyak juga fungsinya, alur belanjanya, tata letak toko secara keseluruhan itu kan bisa dirancang untuk mengarahkan alur belanja pelanggan. Misalnya produk kebutuhan sehari-hari mungkin ditempatkan di bagian dalam toko. Jadi memaksa si pelanggan itu untuk melewati rak-rak lain yang dan itu berpotensi melihat produk lain yang mungkin menarik minat mereka. Yang tadinya nggak ada niatan beli rokok, beli apa, nah itu kan biasanya rokok di kasir. Jadi kan ketika pembayaran orang itu akan melihat ke depan, ya melihat ke depan itu kan sudah merubah perilaku orang gitu, merubah. Jadi tidak, yang tadinya mungkin tidak ada keniatan beli rokok akhirnya beli rokok. Itu bagian daripada alur belanjanya. Kemudian penempatan kasir. Nah, lokasi meja kasir di bagian depan toko ini memudahkan proses pembayaran setelah pelanggan itu selesai berbelanja. Jadi area kasir ini juga terkadang harus dimanfaatkan untuk menempatkan produk-produk impus yang ukurannya itu kecil, kayak permen ya. Kita sering lihat permen itu disimpan di kasir, baterai, ataupun nanti kalau majalah sih enggak ya. Mungkin ada sosis itu sering siomay yang sering ditempatkan di kasir, yang sering dibeli sama orang itu biasanya. Kemudian itu penempatan kasir. Jadi kalau diambil kesimpulan, Denah Alfamart, Indomart itu kan sama ya. Ini menunjukkan layout ataupun tata letak yang secara umum digunakan untuk toko retail modern, mau di Alfamart, Indomart, Hemart, Drymart itu sama. Penempatannya seperti ini. Jadi dengan menempatkan berbagai jenis rak secara strategis dan mengatur alur pergerakan pelanggan, jadi tata letak ini memang bertujuan untuk yang pertama memudahkan pelanggan menemukan produk yang mereka butuhkan, kemudian meningkatkan visibilitas secara keseluruhan produknya, kemudian mendorong si pembeli itu mencari produk-produk yang memang dicari, produk promosi atau produk yang lebih kecil, kemudian menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien. Jadi konsep tata letak dalam toko retail modern itu seperti ini.
Jadi mau di Indonesia, mau di luar negeri juga sama ya, tata letaknya seperti ini. Jadi semua elemen ini bekerja sama untuk mempengaruhi si keputusan pembelian pelanggan, baik yang sudah direncanakan maupun yang terjadi secara spontan saat berada di dalam toko. Jadi ya begitulah konsumen ketika tidak ada niat untuk beli, jadi dia akan secara spontan untuk memutuskan membeli produk ini padahal tidak ada dalam rencana awalnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan layout ataupun tata letak ini. Jadi beda-beda toko retail modern seperti ini. Jadi di manufaktur industri juga yang besar beda lagi tata letaknya. Kemudian tata letak di perkantoran juga akan berbeda ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.